Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Tema kita hari ini adalah mengenai bilangan pecahan. Yang akan kita pelajari yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Langsung saja kita ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat. B tidak sama dengan 0, di mana A itu disebut pembilang, B itu disebut penyebut. Misalnya 1/4, jadi pembilangnya 1, penyebutnya 4. 2/6, jadi pembilangnya 2, penyebutnya 6. 3/5, 3/8, dan seterusnya ya. Jenis-jenis bilangan pecahan yang harus kalian ketahui. Ada 5 jenis. Yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa contohnya 3/4, 5/7, 2/3, dan seterusnya. Nah, contoh di atas ini juga merupakan contoh bilangan pecahan biasa. Kemudian yang kedua ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contohnya 2/1/3, 5/2/5, dan seterusnya. Masih banyak contoh yang lain ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya desimal. Desimal ciri khasnya bilangannya menggunakan tanda koma. Ada di sini 0,3, 0,52, 3,4, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada yang namanya persen. Lambangnya seperti ini ya anak-anak. Di sini ada contoh 5%, 20%, 42%, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya per mil. Di sini contohnya 50 per mil, 130 per mil, dan seterusnya. Lambang per mil seperti ini. Baik, kita akan lanjut ke membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Kita akan belajar membandingkan dulu ya anak-anak. Jadi kalau kalian sudah membandingkan, kalian pasti bisa mengurutkan. Nah, yang pertama, dua pecahan berpenyebut sama dapat dibandingkan dengan cara membandingkan pembilang kedua pecahan. Nah, di sini ibu punya dua bilangan pecahan, 3/5 dengan 4/5. Kalian lihat di sini penyebutnya sudah sama ya. Kemudian kita lihat pembilangnya. Pembilangnya yang satunya 3, yang satunya 4. Nah, jelas 3 itu kurang dari 4. Jadi 3/5 kurang dari 4/5. Kemudian yang kedua, dua pecahan berpenyebut beda dapat dibandingkan dengan cara menyamakan penyebut kedua pecahan terlebih dahulu, lalu membandingkan pembilangnya. Nah, di sini ibu ada dua bilangan pecahan, 3/4 dengan 1/6. Nah, kita lihat penyebutnya berbeda. Jadi, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya, tentunya kalian sudah diajari mengenai KPK. Ya, jadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Jadi 3/4 ini penyebutnya adalah 4, 1/6 ini penyebutnya adalah 6. Jadi kita harus mencari KPK dari 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6, jadi seperti ini ya cara mencarinya. Kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6 ada 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita mencari yang sama dari kelipatan ini tapi yang terkecil. Nah, yang terkecil ini ada bilangan 12. Jadi KPK antara 4 dan 6 adalah 12. Nah, di sini sudah ibu tulis ya di sini ya. Kita tulis terlebih dahulu 12-nya. Oke. Nah, setelah kita tulis 12-nya, nah 4 kan menjadi 12 itu. Dikalikan dengan berapa? Biar menjadi 12. Oke, 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Nah, karena penyebutnya dikalikan 3, jadi pembilangnya harus kalian kalikan dengan 3 juga ya. Jadi 3 kali 3 nilainya adalah 9. Jadi 3/4 itu nilainya sama dengan 9/12. Kemudian bilangan yang kedua ada 1/6. Nah, 6 ini biar jadi 12,
kita kalikan dengan 2. Jadi 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga harus kalian kalikan dengan 2. Ya, jadi 1 dikali 2 nilainya adalah 2. Jadi 1/6 itu sama nilainya dengan 2/12. Nah, setelah kalian lihat ini, hasil kita menyamakan penyebutnya ini, yang pertama adalah 9/12, kemudian yang kedua adalah 2/12. Penyebutnya sudah sama. Sekarang kita tinggal membandingkan pembilangnya ya. Yang 3/4 ini sama dengan 9/12, yang 1/6 sama dengan 2/12. Jadi yang mana? Jadi 3/4 ini jelas lebih dari 1/6 karena 9/12 itu lebih dari 2/12. Nah, setelah kita membandingkan dua pecahan tadi, sekarang kita mengurutkan pecahan ya. Di sini ada contoh soal, urutkan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, kemudian 0,58. Nah, ini adalah bilangan desimal. Kemudian ini persen, ini pecahan biasa, kemudian ini desimal. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menentukan bilangan itu dari kecil ke bilangan terbesar? Caranya kita harus mengubah keempat bilangan ini menjadi bentuk yang sama. Kebetulan dua bilangan di antara empat bilangan ini merupakan bilangan desimal ya. Jadi lebih mudah kita ubah bilangan persen ke desimal, kemudian pecahan biasa ke desimal juga. Nah, ini 0,6 ini sudah desimal, jadi tidak kita ubah ya anak-anak. Kemudian 55% kita ubah ke desimal. 55% itu bentuk pecahan biasanya adalah 55/100. Jadi setelah kita bagi nilainya 0,55. Kemudian 2/3. Hasil pembagiannya 2 dibagi 3 nilainya 0,67. Nah, kemudian yang terakhir 0,58. 0,58 ini sudah merupakan bentuk desimal, jadi tidak perlu kita ubah. Nah, sekarang kita lihat empat bilangan ini, 0,6, 0,55, 0,67, kemudian yang terakhir 0,58. Tentunya lebih mudah kita menentukan mana bilangan yang terkecil sampai terbesar. Jadi urutan pecahan dari terkecil ke terbesar adalah di sini yang paling kecil adalah ini 0,55. 0,55 itu sama dengan 55%. Oke, jadi 55%. Kemudian lanjut ke 0,58 ya. 0,58, kemudian 0,6, kemudian yang paling besar adalah 0,67 atau 2/3. Baik anak-anak, sekian materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.